Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bahan presentasi mata kuliah robotika kami, yaitu tentang inverse kinematik, yaitu penyelesaian inverse kinematik pada robot manipulator. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gilang Ramadan, M. Yazid, dan Rizky Aulia Ramadhani. Untuk materi awal ini akan dijelaskan oleh Yazid. Kepada Yazid, dipersilakan. Oh, terima kasih Gilang. Jadi untuk inverse kinematik ini, dalam robotika, inverse kinematik adalah kebalikan dari forward kinematik. Algoritma inverse kinematik merupakan metode analis kinematika transformasi robot dari ruang Cartesian ke ruang sendi. Persamaan inverse kinematik memberikan parameter tiap join robot untuk posisi dan orientasi end of effector yang diberikan. Inverse kinematik mempermudah kontrol gerak dengan robot karena pergerakan aktuator robot akan diketahui dari posisi robot yang diberikan. Selanjutnya, seperti di gambar, kita akan membandingkan antara forward kinematik dan inverse kinematik. Forward kinematik merupakan proses menghitung orientasi dan posisi dari end effector berdasarkan sudut-sudut pada join. Sedangkan inverse kinematik adalah sebaliknya. Diberikan posisi end effector, maka yang dia akan dicari adalah beberapa besar sudut yang harus diubah untuk tiap join untuk dapat mencapai posisi end effector. Bisa dilihat di pada gambar, eh, pada inverse kinematik, kita hanya diberikan n vektor itu saja. Dan akan kita cari join-join pada tiap-tiap sendinya. Sedangkan pada forward kinematik itu sebaliknya. Selanjutnya, inverse kinematik digunakan dalam perencanaan eh, gerak atau motion planning dan kontrol robot untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memindahkan objek, menggambar, atau merakit komponen. Aplikasi umum termasuk robot lengan dalam industri manufaktur, animasi karakter dalam grafis komputer, dan pengendalian drone atau kendaraan otonom. Itulah penerapan dari inverse kinematik dalam robotika. Selanjutnya, jadi bagaimana sih penentuan inverse kinematik? Yang pertama tuh kita harus mendefinisikan model kinematik. Yang pertama, identifikasi struktur robot dan parameter kinematiknya, seperti panjang link, batas sendi, dan konfigurasi sendi atau rotary atau prismatiknya. Bisa lihat pada gambar. Kita tentukan tiap-tiap parameter-parameter tadi. Selanjutnya, baru formulasikan persamaan kinematiknya. Rumuskan persamaan power kinematik yang menghubungkan pada posisi sendi dengan posisi orientasi ujung efektor. Dan kita balikkan. Jika pada power kinematik itu tuh yang kita ketahui adalah theta 1, theta 2, dan theta 3, itu tuh akan ditanya adalah P, X, Y. Jika pada inverse kinematik, itu tuh yang diketahui sebaliknya. Yang diketahui adalah P, X, Y, dan yang akan dicari itu adalah theta 1, theta 2, dan theta 3. Selanjutnya. Baru untuk tahap terakhir, untuk menentukannya itu, implementasikan algoritma inverse kinematik. Terapkan algoritma yang dipilih untuk menghitung posisi sendi dari posisi ujung efektor yang diinginkan. Untuk contoh soal yang Mungkin pertama akan dibalikan ke dijelaskan oleh Gilang Ramadan. Rizky Aulia. Oh, baik, terima kasih kepada Gilang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari inverse kinematik ini. Jadi pada contoh kasus kali ini kita akan menyelesaikannya menggunakan metode grafikal. Jadi untuk soal yang pertama, seperti yang terlihat pada layar, ada lengan robot seperti gambar berikut, di mana pada lengan robot ini terdapat dua buah join dan end effector seperti gambar berikut. Next. Nah, selanjutnya untuk metode graphical method ini, kita akan mencari nilai sudut-sudut dan parameter lainnya pada si lengan robot tersebut. Di mana cara yang pertama yaitu kita harus mengubah uh, sudut pandang kita ke sudut pandang atas dari si lengan robot tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping kiri layar. Jadi di sini kita akan mengubah gambar robot lengan tadi ke top view-nya atau tampak atasnya. Jadi eh, pada tampak atasnya ini
kita akan memberikan garis bantu pada lengan robot untuk eh, men- untuk dapat mencari nilai sudut-sudutnya. Jadi yang pertama di sini ada garis besar, segitiga besar yang menghubungkan antara eh, join satu dengan end efektor. Dan terdapat juga nanti satu buah segitiga yang tidak berbentuk siku-siku. Baik, langkah selanjutnya di sini kita akan mencari dulu nilai dari panjang eh, join satu ke end, end efektor atau garis garis miring dari sisi miring dari si segitiga. Jadi rumusnya yaitu kita misalkan sisi miringnya ini R1, maka rumusnya R1 kuadrat sama dengan X, X02. X02 ini merupakan sumbu X dari si n efektor ke si join yang pertama. Sedangkan ditambah Y0, Y0 kedua kuadrat. Jadi Y02 ini merupakan sisi apa sumbu Y pada n efektor ke si join satunya ini. Kemudian apabila telah kita dapat persamaan Pythagoras tadi, maka kita dapat mendapat nilai R1-nya, yaitu R1 sama dengan akar dari X02 kuadrat ditambah Y02 dikuadratkan. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari sudut theta 1 atau sudut yang dibentuk oleh join yang pertama. Jadi untuk mencari theta 1 ini kita perlu mendapatkan dua buah sudut lagi di mana kita misalkan sudut yang pertama yaitu sudut V2 untuk sudut garis siku-siku segitiga siku-siku dan V1 untuk eh, sudut garis sudut segitiga yang tidak berbentuk siku-siku atau segitiga yang coklat. Nah, selanjutnya, maka didapat nilai theta 1 sama dengan V2 dikurang V1 atau sebelum itu bisa juga dari V2 sama dengan V1 V2 merupakan penjumlahan dari V1 ditambah theta 1. Sehingga apabila kita ingin mencari theta 1-nya, maka didapat nilai theta 1 sama dengan V2 dikurang V1. Selanjutnya, kita ingin mencari nilai V2-nya terlebih dahulu. Untuk mencari V2, maka kita langsung saja menggunakan rumus tan, di mana tan V2 sama dengan Y02 per X02. Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kemudian untuk mencari V2-nya didapat rumus sama dengan tan inverse dari Y02 per X02. Nah, itu untuk nilai V2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari V1. Untuk mencari nilai V1 ini, kita memerlukan rumus aturan kosinus, di mana aturan kosinus menyatakan bahwa apabila kita ingin mencari satu sisi pada segitiga tidak beraturan, maka rumusnya itu dua sisi yang lainnya dua dua sisi yang lainnya dikalikan dikurang dengan dua dikali kedua sisi tadi, kemudian cos di depan eh, sudut yang ada di depan sisi tersebut. Jadi karena di sini kita ingin mencari V1, kemudian karena kita ingin mencari V1, maka kita lihat dulu sisi yang di depan dari V1. Sisi yang di depan V1 itu kan A4. Maka kita mencarinya, maka kita harus mencari dulu nilai A4-nya. Maka didapat persamaan A4 kuadrat sama dengan A2 kuadrat ditambah R1 kuadrat dikurang 2A2 dikali R1 dikali cos V1. Kemudian karena yang kita ingin cari itu V1, maka kita pindah ruaskan, didapat nilainya V1 sama dengan cos inverse A4 kuadrat dikurang A2 kuadrat dikurang R1 kuadrat per min 2 dikali A2 dikali R1. Maka didapat nilai V1-nya. Selanjutnya, kita masuk ke theta 2 atau sudut yang dihasilkan yang dibentuk oleh dari si join 2. Untuk mencari join 2 ini kita perlu menambahkan satu buah sudut lagi yaitu sudut V3. Jadi maaf mungkin tidak terbentuk tidak tidak muncul di sini V3-nya. Jadi V3 itu sudut yang dibentuk antara segitiga yang coklat dengan si join yang kedua. Didapat rumusnya V3 ditambah V2 itu sama dengan 180 derajat karena kita ingin mencari theta
V3 ditambah theta 2 sama dengan 180 derajat. Karena yang kita ingin cari theta 2, maka rumusnya 180 dikurang V3. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita ingin mencari nilai V3-nya. Untuk nilai V3, kita menggunakan aturan kosinus tadi. Maka didapat rumusnya R1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat ditambah A4 kuadrat dikurang 2A2 dikali A4 cos V3. Karena yang kita ingin cari V3, maka didapat nilai V3 sama dengan cos inverse R1 kuadrat dikurang A2 kuadrat dikurang A4 kuadrat per min 2A2 dikali A4. Ya, mungkin sekian untuk soalan nomor satu. Saya kembalikan ke Gilang. Oke, terima kasih Rizky. Mungkin untuk contoh soal yang selanjutnya untuk kasus yang kedua itu robot Minimator 2 di mana di sini terdapat ada 3 join yang mana gambar robot ini akan kita bikin dalam 2 sudut pandang yaitu sudut tambah atas dan sudut tampak samping. Untuk sudut tambah atas itu akan dibuat seperti ini, di mana ada theta 1, kemudian ada X30, dan di sini ada A3 plus D3. Dan ini sebenarnya Y30, dan parameter-parameter yang akan dicari adalah, yang pertama itu adalah parameter sudutnya, di mana untuk mencari theta 1 kita akan menggunakan rumus tangen, di mana rumus tangen itu adalah Y30 itu akan dibagi dengan panjang X30. Karena yang akan kita cari adalah sudutnya, maka theta 1 akan menjadi tan inverse Y30 per X30. Kemudian parameter selanjutnya yang akan dicari dari sudut pandang tampak atas ini adalah eh, parameter D3. Dapat kita lihat pada gambar bahwa X30 dikuadratkan ditambah dengan ini dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu X30 dikuadratkan ditambah Y30 dikuadratkan, itu sisi depan dibagi sisi samping itu sama dengan sisi miring, di mana sisi miringnya adalah A3 plus D3 dikuadratkan. Kemudian akan dihasilkan menjadi A3 plus D3 sama dengan akar dari X30 kuadrat ditambah Y30 kuadrat. Kemudian karena yang ingin kita cari adalah D3, maka dihasilkan D3 sama dengan akar dari X30 dikuadratkan ditambah Y30 dikuadratkan dikurang A3. Ini adalah parameter-parameter yang bisa kita dapatkan dari sudut pandang tambah atas, yaitu kita dapatkan parameter θ 1 dan parameter D3. Kemudian untuk tapak samping adalah seperti berikut, di mana parameter yang akan kita cari di sini adalah parameter D2. Sama-sama kita lihat bahwa untuk Z30 ini itu adalah penjumlahan dari A1 ditambah D2 plus A2. Oleh karena itu dengan mudah kita akan bisa mendapatkan D2 dengan memindahkan D2 ini ke sisi kiri, sehingga menjadi D2 sama dengan Z30 dikurang A1 dikurang A2. Jadi ini adalah parameter-parameter yang kita dapatkan dengan inverse kinematik, di mana kita mendapatkan parameter θ 1, parameter D3, dan parameter D2 pada tampak sampingnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk presentasi tentang inverse kinematik kali ini, Pak. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.